tugas remedial matematika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indriani. Dan nama saya Pina Indri Puspita. Nama saya Rana. Di sini kami akan menjelaskan tentang matriks. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matriks pembelajaran dari kelas 11. Matriks. Apa sih matriks itu? Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen. Atau biasanya isinya itu ada berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Cara penulisan. Untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini ada matriks A dan matriks B yang dibuat dalam bentuk huruf kapital. Selanjutnya untuk ordo matriks. Ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana M itu menandakan banyaknya dari baris matriks A dan N ini menandakan banyaknya kolom dari matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu baris kali kolom yang menandakan berapa banyakkah baris maupun kolom pada suatu matriks. Adapun bentuk umum dari suatu matriks yaitu contohnya, huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A, namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 4 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A, yang menandakan bahwa di sini ada 4 baris dan 3 kolom. Anggotanya dari matriks A. A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A, atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris pertama dari matriks A. Kemudian DEF ini merupakan baris kedua dari matriks A. Dan GHI ini juga merupakan baris ketiga. Dan juga JKL ini bagian baris keempat. Ingat ya, kalau baris itu selalu mengarah secara horizontal. Sedangkan yang vertikal seperti ini, ADGJ ini merupakan kolom pertama. Kemudian BEHK ini merupakan kolom kedua pada matriks A. Dan CFIL ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Sekarang kita sudah mengenal mana baris dan mana kolom pada bagian matriks A. Makanya di sini dituliskan bahwa ordonya adalah 4 kali 3 karena terdapat 4 baris pada matriks A. Ini ada 4 baris, kemudian ada 3 kolom pada matriks A. Dan inilah banyaknya kolom pada matriks A. Misalkan di soal menanyakan E itu berada di baris dan kolom keberapa. Sekarang kita tandai yang ditanyakan di sini adalah E. Maka kita lihat E ini terletak di baris keberapa. Nah, di sini ya, E terletak di baris kedua. Lalu kita tandai lagi E itu terletak di kolom keberapa. Nah, E itu terletak di bagian kolom kedua. Maka E ini berada di baris kedua dan kolom kedua. Selanjutnya adalah G. Jika yang ditanyakan itu adalah G, maka kita tandai lagi di sini manakah baris dan kolom pada urutan G. Kita lihat G ini terletak pada baris ketiga dan kolom pertama. Maka G ini di baris ketiga dan kolom pertama. Selanjutnya adalah C. Sama kita tandai lagi C-nya dan kita lihat C ini posisinya terletak di baris keberapa. Nah, dan ternyata C terletak di baris pertama, kemudian dia di kolom ketiga. Maka C itu berada di baris pertama dan kolom ketiga. Nah, kita tinggal melihat urutan barisnya keberapa dan kolomnya keberapakah letak dari elemen-elemen matriks yang ditanyakan. Nah, yang terakhir adalah L. Kita tandai lagi. L ini berada di bagian baris keempat dan kolom ketiga. Maka jawabannya L ini berada di baris keempat dan kolom ketiga.
Nah, jadi beginilah cara kita untuk menentukan letak baris dan kolom pada elemen-elemen matriks. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.